Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di dalam majelis kita, majelis yang sangat kita harapkan faedahnya di dunia maupun di akhirat. Yang mana dalam majelis ini kita insya Allah akan mempelajari sebuah ilmu bahasa, dan satu-satunya bahasa yang menjadi bahasa yang abadi, yang mana bahasa ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahasa dari kitab sucinya. Dan bahasa ini juga bahasa yang terjaga hingga hari kiamat kelak. Maka untuk itu ketika kita mempelajari ilmu bahasa yang Allah abadikan seperti ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita melalui ilmu yang kita pelajari ini, yaitu kenikmatan yang abadi, yaitu kenikmatan yang ada di surganya kelak. Amin. Maka untuk itu para pemirsa, marilah kita menata hati kita, menata niat kita, bahwasanya apa yang kita pelajari ini semata-mata adalah untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab kita untuk meraih surganya kelak. Amin. Baiklah para pemirsa, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Nantiqin Biha karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk kepada pelajaran ke-9 pelajaran ke-9 dari kitab jilid yang kedua dari kitab ini. Dan kita sudah mengawali halaman pertama dari pelajaran ke-9 ini sudah kita baca, narasi dari mu'alif cukup panjang dan insya Allah kita sekarang melanjutkan kepada halaman berikutnya, yaitu halaman ke-60. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya halaman 60 dan kita lanjutkan membaca narasi atau teks pengantar dari pelajaran ke-9 ini. Baik, kalau sudah dibuka kita baca halaman 60. Langsung qala mu'alif, mu'alif menyatakan di sini di halaman 60. Tsumma fataha al-mudarrisu kitabahu. Kemudian summa itu kemudian fataha membuka al-mudarrisu Pak Guru kitabahu kitabnya. Wa qara'a dan membaca darsan pelajaran jadi dan yang baru. Jadi kemudian Pak Guru membuka kitabnya dan membaca pelajaran yang baru. Yang dibaca oleh Pak Guru adalah khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tinin. Khalaqallahu telah menciptakan Allah. Jadi Allah telah menciptakan apa yang diciptakan? Asyamsa, matahari, wal qamara dan bulan, wan nujuma dan bintang-bintang. Nujum bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah an-najm. Kalau an-nujum berarti banyak, bintang-bintang. Wal ardo dan bumi, wal biharo. Bihar ini juga bentuk jamak lautan-lautan. Kalau bentuk tunggalnya adalah al-bahr, bahar. Wa khalaqa dan dia juga telah menciptakan kulla syai'in segala sesuatu. Wa khalaqa dan dia telah menciptakan al-insana yaitu manusia min tinin dari tanah. Tsumma qama kemudian dia berdiri. Qama di sini kembali ke pelakunya siapa? Failnya yaitu kepada al-mudarris Tsumma kemudian qama mudarris atau Pak Guru berdiri, wa kataba dan dia menulis hadat darsa pelajaran ini alas saburati di atas papan tulis. Jadi tsumma qama wa kataba hadat darsa alas saburati kemudian al-mudarris atau Pak Guru berdiri dan menulis pelajaran ini di papan tulis. Baik. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala. Rafa'a telah mengangkat Muhammadun yaitu Muhammad
yadahu tangannya, waqala dan berkata. Ma makna atini ya ustadzu, ya. Ma makna apa maknanya atini? Atin itu ya ustadz, wahai ustadz. Qala al-mudarris, maka Pak Guru pun mengatakan, menjawab ya, atinu ya, atin tanah itu, maknahu maknanya ya, at-turabu al-mukhtalitu bil ma'i. Ya, maknanya bahwasanya itu adalah at-turab ya, debu al-mukhtalit yang bercampur ya, al-mukhtalit bercampur bil ma'i dengan air. Jadi kayak semacam lumpur ya, atau tanah liat gitu ya, tanah liat. Yatin itu tanah liat ya. Baik. Wa rafa'a Faisalun yadahu. Wa rafa'a dan mengangkat siapa? Faisalun, yaitu Faisal, yadahu tangannya. Faqala lahu, maka dia berkata kepadanya, itu kepada faqala lahu al-mudarrisu, maka kemudian Pak Guru berkata kepada Faisal, a'indaka su'alun ya Faisal? Nah, apakah kamu memiliki su'alun, pertanyaan ya Faisal, wahai Faisal. Nah, qala Faisal, maka Faisal pun menjawab, na'am, iya, indi su'alun, ya, saya memiliki pertanyaan. Al-biharu jam'ul bahri, ya. Nah, perhatikan di sini, ini kan sebenarnya ada kata tanya a, ya. Nah, kata tanya a, kemudian disambung dengan hamzah wasl dan bertemu dengan lam komariah, jadi nggak dibaca manjangnya al ya. Nah, jadi aslinya kan al biharu kan gitu ya. Apakah bihar itu lautan-lautannya, jam'ul bahri, bentuk jamak dari kata al bahr ya. Bentuk jamak dari kata al bahr atau laut. Qala al mudarris, maka Pak Guru pun mengatakan, na'am, iya, huwa kadzalik. Jadi ya, dia seperti itu. Jadi maksudnya bahwasanya al-bihar itu bentuk jamak dari al-bahr. Nah, qamal Hasanu, ya, maka Hasan pun berdiri. Waqala dan berkata, ma jam'us sama'i ya ustadzu? Apa bentuk jamak atau bentuk banyak dari as-sama, ya, langit, ya ustadzu, wahai ustadz. Qala al-mudaris, maka Pak Guru pun mengatakan bahwasannya jam'uha, bentuk jamak dari as-sama, yaitu samawatun, ya, samawatun. Ini artinya langitnya banyak ya, langitnya banyak, samawatun. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Tsumma sa'ala al-mudarrisu at-tullaba iddata as'ilatin. Kemudian ya Pak Guru, mudarisnya Pak Guru sa'alah, bertanya. Kemudian bertanya al-mudarisu Pak Guru at-tulaba, kepada para siswa, iddata as'ilatin, sejumlah pertanyaan ya, sejumlah pertanyaan. Iddata itu sejumlah, as'ilatin bentuk jamak dari soal, dari pertanyaan pertanyaan. Baik. Yang pertama di sana al-mudarisu bertanya, Pak Guru bertanya, man khalaqaka ya Ibrahimu? Siapa khalaqaka yang telah menciptakanmu ya Ibrahim, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim pun menjawab, khalaqani Allah, atau disambung khalaqani Allah, ya. Khalaqani Allah, yang telah menciptakanku adalah Allah. Al-mudaris, kemudian Pak Guru bertanya lagi, man khalaqakum ya abnai? Man, siapakah khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, ya abnai, wahai putra-putraku? Al-jami berarti mana semuanya, maksudnya ada semua siswa. Mengatakan khalaqanallah, yang telah menciptakan kami adalah Allah, ya, khalaqanallahu. Nah, yang telah menciptakan kami adalah Allah.
Kemudian Pak Guru bertanya lagi, Al-Mudaris bertanya lagi, Man khalaqani ya Abbas? Siapakah yang telah menciptakanku, wahai Abbas? Ya, maka Abbas pun menjawab, khalaqakallah. Yang telah menciptakan engkau adalah Allah. Nah, lalu berikutnya Al-Mudaris bertanya lagi, Man khalaqas syamsa ya Abdallah? Ya, siapakah yang telah menciptakan langit, matahari ya, syams, matahari ya. Siapakah telah menciptakan matahari ya Abdullah, wahai Abdullah? Maka Abdullah pun menjawab, khalaqahallah. Yang telah menciptakannya adalah Allah. Nah, di sini asyams didomirkan dengan ha, ya katakannya ha, berarti dia menunjuk pada mana perempuan. Baik. Kemudian Al-Mudarris ya, Pak Guru bertanya lagi, wa man khalaqal qamara ya Abdurrahmani? Dan siapakah yang telah menciptakan bulan, wahai Abdurrahman? Maka Abdurrahman menjawab, khalaqahullah. Yang telah menciptakannya adalah Allah. Ya, maka di sini kata ganti kembalinya kepada al-qamar. Khalaqahullah, yang telah menciptakannya yaitu bulan adalah Allah. Al-Mudaris, Pak Guru pun bertanya lagi, wa man khalaqan nujuma ya Ahmadu? Dan siapakah yang telah menciptakan bintang-bintang, wahai Ahmad? Maka Ahmad pun menjawab, khalaqahallah, ya. Yang telah menciptakannya adalah Allah, ya. Nujum di sini tentunya jamak ya, maka dia kemudian domirnya menjadi perempuan. Nah, jadi khalaqaha, bentuk perempuan. Nah, Taib. Kemudian Yakub, yaitu muridnya, salah satu murid berkata, ya Ustaz, wahai Ustaz, indi su'alun, saya memiliki pertanyaan. Laisat lahu ilaqatun bitarsi. Tapi pertanyaan ini tidak ada lahu bagi pertanyaan tersebut ya, bagi soal tersebut ilaqah, keterkaitan bitarsi dengan pelajaran. Jadi maksudnya pertanyaannya di luar tema. Al-Mudarisu, Pak Guru pun berkata, mahu, apa itu pertanyaannya? Ya, Yakub pun mengatakan, qara'tu fi kitabin anan nujuma ab'ad minasyamsi as-sahihun hadza. Ya, qara'tu, saya telah membaca ya, fi kitabin, di dalam sebuah kitab, anan nujuma, bahwasanya bintang-bintang, ab'ad, lebih jauh, minasyamsi, dari matahari. As-sahihun hadza, apakah ini benar? Maka Al-Mudarris, Pak Guru pun menjawab, na'am, benar, iya, hadza sahihun, ini benar. Mimma khalaqallahu al-insana ya Utsmanu. Dari apa ya? Mimma ini bentukan dari dua kata, min dan ma ya, min dan ma. Ketika kata ma didahului oleh kata huruf jar ya, huruf jar sebelumnya, maka alifnya dihilangkan ya, sebagai menuliskan kata amma ya, amma ya, itu kan an dan ma ya. Sekarang ini kata tanya ma didahului oleh huruf jar min ya, sehingga jadi mimma ya, dari apa? Mimma khalaqallahul insana ya Utsmanu. Dari apa Allah menciptakan manusia, wahai Utsman? Maka Utsman pun menjawab, khalaqallahul insana min tinin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah. Nah, Al-Mudarris, Pak Guru pun bertanya, menanggapi jawaban dari Utsman, ahsanta ya Utsman. Ya, bagus ya, engkau telah bagus. Ahsanta, engkau telah bagus ya Utsman, wahai Utsman. Nah, wa mimma khalaqallahu al-janna ya Aba Bakrin. Dan dari apa khalaqallahu, Allah telah menciptakan al-jan, yaitu bangsa jin ya, ya Aba Bakar, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun menjawab, khalaqallahul janna min narin ya. Allah menciptakan jin dari api. Nah, kemudian Al-Mudarris bertanya, kaifa arafta dzalika ya Abu Bakar?
Bagaimana kamu bisa tahu yang demikian itu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, ya araftu dzalika minal Qur'anil Karim. Saya tahu yang demikian itu dari Al-Qur'an Al-Karim. Faja'a fi suratil A'raf, ya, maka telah datang di dalam maka telah datang fi suratil A'raf, di dalam surat Al-A'raf, ya, anna iblisa, bahwasanya iblis qala lillah, berkata lillahi, kepada Allah. Apa yang dikatakan iblis? Ana khairun minhu, saya khairun, lebih baik, minhu, daripadanya, itu daripada Adam. Khalaqani, ya, khalaqtani, nah khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, min narin, dari api, wa khalaqtahu, dan engkau telah menciptakannya, yaitu Adam, ya, min tinin, dari tanah liat. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dialog antara Pak Guru, ya, masih sebagian, dan kita masih belum selesai dari naskah atau teks narasi pengantar di pelajaran 9 ini, dan insya Allah nanti mungkin kita cukupkan dulu dan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Akhirul kalam, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.